Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kegiatannya apa aja hari ini? Tugas dulu, tugas. Tugasnya udah semua? Belum. Jujur, Cak. Gue cuma tugasnya. Banyak ya tugasnya ya? Banyak banget. Tapi kalau dijalanin pelan-pelan ya. Tugasnya akan selesai sih. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita belajar terlebih dahulu. Dimulai. Hari ini kita akan mempelajari struktur teks diskusi. Ada yang ingat nggak di sekolah? Teks diskusi apa aja? Masa ada yang ini sih nggak ada yang ingat? Apa coba lihat di Google Classroom? Argumen itu jadi tuh ya kamu itu kan gitu. Terus pas dia mau gabungin kata beberapa gitu, beberapa orang tuh dia tiba-tiba mati. Kenapa mati? Ya, ini gue ngomong ya betulnya soalnya sebelum itu gue pakai buat Struktur teks diskusi ada 3: isu atau pendahuluan, kedua argumentasi, ketiga simpulan atau syarat. Jelasin nggak dari ketiga struktur ini? Itu argumentasi adalah inti dari permasalahan. Diskusi kan ini. Ada yang tahu nggak? Argumentasi itu. Coba buka Google Classroom kalian. Tahu dibaca kita gak ada kuota kan dari mau. Atau nggak searching di Google. Ya nggak apa-apa deh. bisa terpendahuluan dalam teks diskusi adalah Itu Udah dijelasin kan sama guru kalian? ya yang di PDF-nya kan Kenapa? yang info video aku tuh lu udah ngerasain apanya fisika yang di SG itu loh. fisika ya nanti Pak Udah atau videonya udah ngerti gua. Struktur teks diskusi. Siapa yang mau ngomong? Tapi ya nih lu yang ngerti lu yang jelasin. Ya, iya coba ngomong. Dinda ya siapa yang mau ngomong? Kan bisa yang ngerti. Pengertiannya aja. Isu itu apa? unsur dalam Nggak apa-apa, kamu ngomong. Nggak apa-apa lewat HP, nggak apa-apa. Lihat HP. isu adalah unsur dalam teks diskusi yang berisi gambaran atau fenomena permasalahan yang akan dibahas dalam kegiatan teks diskusi. Lalu argumentasinya. Argumen dalam teks diskusi adalah berbagai pendapat yang ada mengenai permasalahan yang dibahas dalam diskusi. Simpulan biasanya di akhir. Simpulan itu apa? Simpulan dalam teks diskusi adalah hasil kesimpulan, rekomendasi, atau solusi dari permasalahan yang dibahas untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Rekomendasi yang dihasilkan sebaiknya merupakan jalan tengah untuk berbagai pihak. Ada lagi? Struktur teks diskusi ada 3, yaitu isu atau pendahuluan, yang kedua argumentasi, yang ketiga simpulan atau saran. Isu ini berupa penjelasan awal mengenai topik ataupun masalah
yang bersifat kontroversial. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi ini yang meliputi argumen yang mendukung dan argumen yang menolak. Keduanya disertai dengan fakta ataupun alasan yang mendukung untuk memperkuat argumentasinya. Yang ketiga, simpulan atau saran. Ini penyimpulan yang berisi kesimpulan ataupun rumusan jalan tengah untuk menemui penjelasan akhir dari teks diskusi tersebut. Apakah kalian sudah mengerti struktur teks diskusi, isu atau pendahuluan, argumentasi, simpulan atau saran? Biasanya isu itu ada di awal, sedangkan di argumentasi ada di tengah-tengah teks diskusi, sedangkan simpulan atau saran ada di bagian terakhir teks diskusi. Aku punya teks diskusi dua buah teks diskusi. Kalian tentukan struktur teks diskusinya. Ya udah mau kasih main dulu. Ini dulu. Kan itu ada dua teks diskusi. Coba satu struktur teks diskusinya maju satu-satu. Struktur isu dari dampak mengonsumsi jajan sembarangan di luar sekolah adalah jajan merupakan makanan ringan yang sekarang ini banyak dinikmati banyak orang, khususnya para remaja. Dalam kehidupan sehari-hari, para remaja tidak lepas dari uang jajan. Meskipun orang tua sudah menyiapkan sarapan pagi, jajan merupakan kebiasaan sehari-hari para remaja. Apalagi di luar sekolah banyak penjual jajanan yang menjual beraneka ragam jajanan. Tetapi sebagian besar remaja merasa tertarik dengan jajanan yang bentuknya menarik, beraneka warna, dan beragam rasa. Namun tidak semua jajanan itu aman untuk dikonsumsi, karena walaupun terlihat cantik, Jajanan di luar sekolah membuat perut kenyang dan menambah energi. Jajanan juga bermanfaat karena dapat mengenalkan keanekaragaman jenis makanan. Melalui makanan jajanan kita bisa mengenal berbagai makanan yang ada, sehingga dapat meningkatkan selera makanan yang beragam. Apabila saat dewasa nanti, kita dapat menikmati beraneka ragam makanan tersebut. Harganya juga terjangkau, sangat cocok bagi para remaja atau pelajar yang mendapatkan uang saku. Apabila kita tidak membawa bekal dan sarapan diri Sudah tidak layak pakai, tentu saja hal ini dapat membahayakan kesehatan para pembeli. Bahan-bahan yang sudah mulai membusuk terkadang dipaksakan masuk ke dalam adonan. Bahkan ada juga pedagang yang sangat nekat untuk mencampur bahan yang sudah kadaluarsa. Kesimpulannya, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa para pelajar sekolah harus berhati-hati dalam memilih makanan sekolah, karena tidak semua makanan itu aman dikonsumsi. Pastikan itu terjaga kebersihannya dan gizi yang cukup. Para orang tua harus membekali anaknya makanan dari rumah yang terjamin kualitasnya dan aman dikonsumsi. Para orang tua juga harus mengarahkan anak. isu dari makanan cepat saji di kalangan pelajar. Saat ini berbagai jenis makanan muncul di kalangan pelajar. Makanan-makanan tersebut tidak lain adalah makanan cepat saji. Di sekitar kita, makanan cepat saji sudah banyak dikonsumsi secara berlebihan. Salah satunya adalah pelajar pada daerah perkotaan. Tidak hanya pelajar perkotaan saja, pelajar pada daerah pedesaan pun juga sudah. argumen pro-nya, keberadaan makanan cepat saji saat ini memberikan manfaat positif bagi pelajar, tetapi juga memberikan pengaruh negatif. Banyak pelajar yang memiliki banyak sisa waktu karena mereka lebih memilih untuk mengonsumsi makanan cepat saji daripada makanan buatan sendiri. Bahkan apabila mereka sedang sibuk dengan aktivitasnya, mereka tetap bisa makan dengan makanan cepat saji. Selain itu, makanan cepat saji sekarang tersedia di toko-toko terdekat maupun di tempat umum dan di sekolah. Harganya pun juga terjangkau. Hal tersebut membuat para pelajar lebih memilih mengonsumsi makanan cepat saji dibandingkan dengan makanan yang harus mengolah sendiri. Seiring dengan perkembangan zaman, makanan cepat saji telah menyebar luas di berbagai daerah. Di samping itu, makanan cepat saji juga tersedia di berbagai rumah makan. Kontranya, banyak manfaat positif yang diperoleh dari mengkonsumsi makanan cepat saji. Namun, dampak negatif yang ditimbulkan makanan cepat saji juga tidak sedikit.
Banyaknya pelajar yang mengabaikan dampak negatif makanan cepat saji membuat pencandu makanan cepat saji semakin meningkat. Dampak negatif dari makanan cepat saji antara lain adalah terciptanya pelajar yang cenderung hidup bermalas-malasan. Sifat pelajar yang cenderung hidup malas akan membuat lingkungan Untuk menangkal pengaruh negatif dari makanan cepat saji, pelajar dihimbau untuk mengurangi atau tidak menggunakan bahan makanan yang mengandung S5P, atau pelajar disarankan untuk lebih memilih makanan hasil olahan sendiri atau masakan sendiri dari rumah. Walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama, hal tersebut dapat menghindari resiko terjadinya penyakit. Selain itu, kebersihan. Sekian dari saya. Terima kasih sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi lebih merasa senang mengikuti homeschooling dan lebih bisa memahami apa yang dijelaskan oleh Kak Fenia.